Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang semakin tidak mudah dalam kehidupan ini, semakin membawa kehidupan orang-orang dalam keputusan yang salah. Ada banyak orang-orang yang akhirnya putus asa, akhirnya merespon negatif terhadap segala keadaan-keadaan yang terjadi, dan sehingga kehidupan mereka bahkan tenggelam. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita belajar di tengah-tengah pandemi ini. Kita semakin menjadi pribadi yang memunculkan terang Tuhan dalam kehidupan ini, sehingga kita dipakai Tuhan menjadi berkat. Mari saya ajak sama-sama untuk melihat dalam Mazmur pasal 37 ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan membawa kita, memunculkan kebenaran kita seperti terang, sehingga kita makin dipakai Tuhan dalam kehidupan ini. Mazmur 37 ayat ke-6. Judul berikutnya oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru adalah Kebahagiaan Orang Fasik Semu. Ayat 6 berkata, Ia atau Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya dorong saudara dimanapun berada, bacalah seluruh perikop ini sehingga kita tidak kehilangan seluruh makna, bahkan mengalami berkat yang ajaib dari firman Tuhan ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan merespon negatif terhadap orang-orang yang jahat, terhadap perilaku jahat, bahkan terhadap keadaan yang saudara dan saya sebut jahat. Jangan merespon hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang seolah-olah mungkin tidak baik dengan respon yang negatif. Seperti dalam pasal ini saudara, bagaimana orang-orang fasik, orang-orang jahat, keadaan-keadaan yang buruk, keadaan-keadaan yang memicu konflik saudara, akan segera lisut, akan segera berlalu seperti rumput. Demikian firman Tuhan. Layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau yang usianya tidak lama. Artinya segala keadaan yang buruk, yang tidak baik, kekecewaan yang kita alami dari seseorang, tindakan negatif yang dibuat orang terhadap hidup kita, atau keadaan kita yang lagi mengalami keterpurukan. Saudara, dalam firman Tuhan itu dikatakan seperti rumput. Keadaannya tidak akan lama. Bukan sebuah kekekalan bagi kehidupan orang-orang yang benar-benar percaya dan bersandar kepada Tuhan. Maka mari kita belajar untuk alami firman. Hidup kita makin dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang menghasilkan buah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Mari di masa-masa sulit ini saudara, kita belajar untuk tetap sabar menanggung kesesakan. Di masa-masa sulit ini kita belajar agar terus dapat terhindar dari hal-hal yang mencelakakan hidup kita. Di tengah-tengah masa sulit ini kita merespon dengan benar semua masalah, semua tantangan, semua keadaan, semua kesulitan, semua himpitan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita hadapi sehingga kita menyenangkan hati Tuhan, sehingga respon kita merupakan respon yang disukai oleh Tuhan. Judul renungan pagi hari ini adalah respon yang disukai Tuhan. Ketika Tuhan memunculkan kebenaran saudara dan saya seperti terang, maka Tuhan menghendaki setiap respon dari hidup kita adalah respon terang, respon yang disukai Tuhan. Setiap ketika kita menerima hak kita seperti siang, seperti ayat yang 6 dikatakan, hak kita akan kita terima seperti siang. Artinya kita akan menerima yang namanya keadilan Tuhan benar-benar nyata dalam hidup kita. Pembelaan Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita makin dipakai untuk menjadi terang dan kesaksian bagi nama Tuhan. Saudara, kata memunculkan di sini di ayat yang ke-6 ditulis dari kata yatsa, yang artinya untuk dibawa keluar, atau untuk diajak pergi, atau artinya untuk diajak berangkat, diajak maju, diajak bangkit. Saudara, ketika firman Tuhan ini berkata, Dia akan memunculkan kebenaranmu
Nah, kebenaran juga di sini artinya juga bisa dikatakan dengan kata setia. Karena sebuah kebenaran kalau tidak dihidupi dengan taat dan setia, kebenaran itu tidak akan pernah sampai kepada akhir dan tujuannya. Maka ketika kita merespon firman, mari kita menggenapi atau melakukan kebenaran itu sampai dengan sikap kesetiaan sampai akhir, saudara. Karena Tuhan sendiri yang akan membawa kita keluar. Tuhan sendiri yang akan menarik saudara dan saya pergi, bangkit, maju, berangkat menjadi terang. Memunculkan setiap janji Tuhan, firman Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Bagaimana saudara caranya agar kita mengalami yang namanya hidup menyenangkan Tuhan atau setiap respon kita disukai Tuhan. Kita dibawa keluar Tuhan sehingga hidup kita makin menggenapi firman Tuhan. Kita makin mengalami pembelaan Tuhan dalam hidup kita, makin diberkati dan bergerak lebih lanjut sehingga nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan disukakan oleh setiap respon kita. Yang pertama, mari kita terus bertumbuh di dalam iman. Ayat ketiga dalam Mazmur 37 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, mari belajar bertumbuh di dalam iman. Percayalah kepada Tuhan. Saudara, kata percaya dalam bahasa Inggris, versi bahasa Inggris ditulis dengan kata trust. Mungkin kita pernah dengar ada perbedaan kata believe dan trust ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kedua kata ini sama-sama berarti percaya. Keduanya sama-sama bisa diartikan dengan kata mempercayai, menganggap atau merasa atau percaya. Namun kata believe merupakan sebuah penerimaan akan sesuatu terhadap kebenaran sebagai sebuah kebenaran. Believe, ya saudara, dimaknai sebagai penerimaan sebagai sesuatu akan kebenaran atau sebagai kebenaran dengan cara menerimanya, berusaha meyakininya. Tetapi saudara, itu sebuah anggapan kepercayaan bahwa itu benar. Mungkin bisa berasal dari pendapat pribadinya, asumsinya, ataupun hipotesa yang berasal dari logikanya. Saudara, kata believe ini artinya juga merasa, mengetahui atau mempercayai sesuatu tetapi tidak begitu yakin. Atau tingkat kepercayaan awal, state kondisi awal dari sebuah kepercayaan seseorang terhadap sesuatu. Saudara, orang yang percaya tentang kepada sesuatu yang bersifat belief, ini artinya adalah dia sebenarnya tidak begitu yakin. Karena dia tidak begitu kenal mungkin, dia tidak begitu mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan seseorang yang dia percayai. Sehingga dia percaya ya percaya. Tetapi kepercayaan yang ada di dalam belief kadarnya tidak mencapai 100%. Tetapi berbeda dengan kata trust, dalam bahasa Indonesia diartikan memang sebagai kata percaya, berharap, menaruh kepercayaan, yakin, harapan, dan bahkan diartikan tanggung jawab. Trust di situ ada sebuah ikatan, saudara. Bukan hanya sekedar anggapan seperti kata belief, asumsi, hipotesa, tetapi benar-benar dialami dalam sebuah kehidupan. Tuhan ingin membawa kita mengalami yang namanya dari belief menuju trust. Kita mungkin sudah sama-sama percaya akan sesuatu, bahkan percaya kepada Tuhan dengan pengalaman dalam hidup kita diawali dari kata belief. Tapi mari saudara, Tuhan ingin kita bergerak dari kata belief ini menuju kata trust. Yang di situ ada kata, unsur kata dari trust ini adalah bukan hanya sekedar kebenaran, tapi ada sebuah ability, kesanggupan, ada kekuatan, ada kepercayaan yang dapat diandalkan dari sesuatu yang kita percaya. Nah saudara, kata trust ini merupakan pemberian kepercayaan yang sangat kuat. Bahkan bisa dibilang kepercayaan ini tingkat kadarnya 100%. Trust merupakan perasaan percaya itu sendiri dan keyakinan yang diberikan kepada orang lain, tapi tentunya terutama kepada Tuhan. Kalau kepada manusia saudara, kita pasti pakai kata belief.
Tidak mungkin kita bisa percaya 100%. Kita bisa menguranginya 1%, 0,1%. Tetapi kepada Tuhan kita tidak boleh hanya sekedar believe, tetapi harus trust. Dan bahkan mengalami pengalaman-pengalaman kebenaran yang membuat kepercayaan kita makin kuat kepada Tuhan yang tangguh, yang di dalamnya ada kekuatan, ada kesanggupan, ada pembelaan yang menuntun kita keluar dari gelap menuju terang. Percayalah kepada Tuhan dengan cara melakukan yang baik. Tinggallah di dalam negeri dan berlakulah setia. Saudara, kata yang diartikan dengan kata diamlah di negeri dan berlakulah setia ini diterjemahkan oleh oleh Alkitab bahasa literal translation dengan arti beri makanlah kepada kesetiaan. Saudara, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, salah satu caranya, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghidupkan kesetiaan itu. Iman itu adalah awal dasar dari segala kepercayaan kita. Bahkan dari segala beberapa bukti yang mungkin belum kita alami, belum kita rasakan, mungkin itu sifatnya belief. Tetapi ketika kita bergerak ke arah iman yang terus, di dalam penjelasan surat Ibrani ya saudara, pasal yang pertama itu jelas sekali, bahkan dikasih pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan itu sebuah pengalaman trust yang terjadi dan menuntun orang percaya kepada pengalaman-pengalaman rohani. Imannya makin menumbuhkan iman yang setia. Memberi makan kesetiaan, saudara, seringkali tidak mudah. Kadang untuk memberi makan kesetiaan kita bisa terluka, kita bisa kecewa. Tentu bukan Tuhan yang mengecewakan saudara dan saya. Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan selalu menyediakan yang baik. Dia selalu ingin menarik kita keluar dari setiap permasalahan, kegelapan dalam hidup kita menuju terang yang ajaib. Mungkin ada orang-orang terdekat atau orang yang jauh, mungkin pasangan, mungkin teman-teman sekerja pelayanan. Hari ini melukai hidup kita sehingga rasa percaya kita, saudara, mulai berkurang. Tapi mari kita belajar untuk tetap memberi makan sebuah kesetiaan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang yang hidupnya percaya kepada Tuhan, dia akan benar-benar menaruh harapan kepada Tuhan. Di masa kesesakan dan kesulitan, saudara, dia justru akan membangun itu untuk sebuah kepercayaan diri di dalam dirinya. Luka hati, kepahitan, kekecewaan akan menghancurkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Akan menenggelamkan orang-orang yang tidak mau hidup di dalam firman Tuhan. Tetapi mari anak-anak Tuhan yang mau menghidupi firman karena percaya kepada Tuhan, karena trust kepada Tuhan. Kesulitan, kekecewaan, kepahitan tidak akan membuat kita terluka, tapi akan melatih kita semakin berharap dan bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari tetap percaya dan mari tetap kita hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Beri makan rohani kita, beri makan kesetiaan. Kalau kita memberi makan jasmani kita, ya bisa gemuk, bisa sehat, bisa penuh imun, ya bisa penuh vitalitas, ya. Tetapi kalau kita memberi makanan rohani kepada jiwa kita, dikatakan di Yakobus itu menyelamatkan jiwa kita. Orang yang setia adalah orang yang menuai janji-janji Tuhan. Orang yang setia adalah orang yang mencapai tujuan hidupnya di dalam Tuhan. Ketika kita tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa, kita berharap bersandar kepada Tuhan dengan cara memberi makan kesetiaan di tengah-tengah hati kita sedang tawar. Tapi kita tetap percaya, beri makan kesetiaan dengan terus percaya, terus berharap kepada Tuhan. Maka kesetiaan itu akan bertumbuh dan menghasilkan buah dan pembelaan Tuhan nyata atas hidup kita. Yang kedua, saudara, mari kita menikmati kebaikan Tuhan dengan cara memiliki kepuasan di dalam Tuhan. Nikmati kebaikan Tuhan dan miliki kepuasan di dalam Tuhan. Lihat ayat yang keempat, dikatakan dan bergembiralah karena Tuhan
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah, joyful, bergembiralah karena Tuhan. Karena Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita melihat keadaan sulit, tidak bisa bergembira, itu wajar, ya kan? Di PHK tidak bisa bergembira, itu wajar. Bisnis bangkrut atau menurun usaha, toko sepi, tidak bisa bergembira, itu wajar. Tapi firman Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, bukan karena keadaan. Kenapa saudara kita harus bergembira karena Tuhan? Karena Ia yang memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Saudara, kata bergembira karena Tuhan ditulis dari kata dasar anak, yang artinya to be soft, menjadi lembut. Atau diartikan dengan bisa kata menikmati, saudara. Arti kata anak ini bisa kata artinya menikmati. Jadi proses menikmati, proses bergembira, proses menjadi sebuah kebiasaan bergembira, bersukacita, itu tidak instan. Itu bukan sesuatu yang gawan bayi, saudara. Ya, untuk bergembira, kalau sesuatu yang misalnya lawaan, menghibur, tiba-tiba diberkati langsung bergembira, itu otomatis, saudara. Tapi untuk bergembira dalam keadaan sulit, untuk bergembira atau menikmati keadaan dalam semua keadaan, saudara, baik buruk atau baik atau semua keadaan, itu tidak mudah karena bukan gawan bayi. Kita tidak sejak lahir bisa bergembira kepada semua hal. Kita hanya bisa bergembira kepada hal tertentu yang bersifat menghibur. Maka saudara, untuk memunculkan kegembiraan atau untuk menikmati segala keadaan dibutuhkan kelembutan, kelemah lembutan untuk menerima dan menikmati semua yang terjadi dan diizinkan terjadi oleh Tuhan. Bahkan ketika kita bisa menikmati dengan lemah lembut, dengan tulus, dengan rendah hati, maka dikatakan Dia akan memberikan kepadamu. Dikatakan kata memberikan itu sifatnya kelak atau suatu hari nanti, keinginan hati kita, saudara. Tuhan akan memberikan dan menepati janjinya kepada saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Karena setiap janji Tuhan pasti digenapi. Tapi setiap janji Tuhan punya waktu masing-masing dalam keberadaan hidup kita. Dan untuk menunggu butuh kesabaran, butuh tahan uji, butuh kematangan. Untuk menunggu butuh hati yang lemah lembut. Ketika kita menerima keadaan yang sulit, bisa saja hati kita langsung mengeras. Ya, menerima ucapan yang tidak baik dari seseorang, dari pasangan kita, dari sahabat kita, dari teman kita, bahkan dari setiap mungkin firman Tuhan yang kita dengar, mungkin kadang keras. Kalau kita mengeraskan hati dan tidak menerimanya dengan lemah lembut, kita tidak akan pernah bisa bergembira dan menikmati kebaikan Tuhan. Kalau mau bergembira dan menikmati kebaikan Tuhan dalam keadaan sulit ataupun keadaan baik, ayo kita terima dengan lemah lembut. Latih hidup saudara untuk rendah hati. Latih hidup kita untuk punya hati yang lemah lembut terhadap kebenaran firman. Ketika dikontraskan dengan keadaan, hati kita tidak akan mengeras, tetapi kita akan menerima itu bagian dari kebaikan dan rencana Tuhan yang suatu hari menggenapi janjinya, merealisasikan apa yang saudara dan saya inginkan. Setiap kita pasti punya keinginan, saudara. Setiap kita pasti punya kerinduan. Setiap kita pasti punya pergumulan. Mungkin saudara ingin keluarga saudara dipulihkan. Hubungan-hubungan yang retak dalam keluarga antar suami, istri, anak-anak dan orang tua, mertua, menantu dipulihkan Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kita, usaha kita, pelayanan kita rindu dipulihkan, diberkati, bahkan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Saudara, percayalah, Tuhan pasti ingin memulihkan saudara dan saya. Memulihkan pelayanan-pelayanan kita, memulihkan keluarga kita, memulihkan cara-cara kita, dan memulihkan apa saja yang masih kurang dalam hidup kita. Tuhan pasti akan memulihkan keadaan saudara dan bahkan memberikan kepada kita apa yang kita minta di dalam doa. Dia akan memberikan kita yang kita rindukan dan kita inginkan. Namun ingat saudara, terima segala sesuatu
dengan lemah lembut sebelum Tuhan menyatakan janjinya. Itu bukan satu hal yang mudah. Saudara, dalam hal ini saya juga sering mengalami. Tetapi kadang mengalaminya bisa cepat, tapi juga bisa bertahun-tahun. Bisa juga 2-3 tahun, saudara. Dan kalau kita mengukur nilai lama waktunya, kita akan hanya bisa dapat ilmu matematika dan hitung-menghitung. Tapi tidak akan mendapat pembentukan dari kebenaran firman yang mengubah hidup kita. Tetapi mari ketika kita kok lama ya Tuhan, berarti ada sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dan itu akan membongkar hidup kita. Lihat bangsa Israel, saudara. Mengapa Tuhan harus memutar jalan mereka? Tidak langsung sampai ke tanah Kanaan. Dengan tujuan agar mereka lebih siap ketika mereka sampai kepada janji Tuhan. Kemudian ketika mereka merespon salah, diputar lagi, saudara. Diputar lagi, semakin jauh hingga akhirnya puluhan tahun baru sampai tanah Kanaan. Karena apa? Kalau orang Israel yang gagal, saya percaya mereka mempercayainya dan menghitung-hitung hari-hari begitu lama. Tuhan melakukan kayak gini bikin pusing muter-muter. Tetapi orang-orang yang berhasil, yang sampai ke tanah Kanaan, mengalami janji Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa, itu adalah orang-orang yang bisa bersyukur, menikmati bahwa waktu Tuhan belum menggenapi janjinya. Berarti Tuhan ingin sesuatu dalam hidup kita bergerak, berubah lebih baik lagi. Karena orang yang menikmati janji Tuhan akan bisa menikmati setiap rencana dan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya. Apa yang kita inginkan dalam hati kita Tuhan akan penuhi. Namun Tuhan ingin agar kita memiliki respon yang disukai Tuhan. Respon yang benar terlebih dahulu sehingga hidup kita akan mengalami kegembiraan, stabil dalam sukacita ilahi, bersyukur di dalam segala hal. Dan Tuhan ingin agar kita belajar menikmati setiap proses demi proses yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan ingin kita menikmati dengan cara Tuhan, yaitu lewat firman-Nya dan tuntunan Roh Kudus. Saudara, nikmati dengan lemah lembut setiap peristiwa yang menyakitkan mungkin yang hari ini saudara alami dalam kehidupanmu. Nikmati setiap proses, terima dengan lemah lembut semua keadaan yang bisa membuat kita pahit, tawar hati, kecewa, bahkan patah semangat. Terima dengan lemah lembut. Tuhan akan memberi kekuatan kita untuk bertahan dan bahkan mengalami keajaiban Tuhan. Ruth dan Naomi, saudara, menjadi sebuah contoh. Mereka menjadi janda dalam waktu relatif yang tidak begitu lama jaraknya. Dua orang janda, yang satu lebih tua ibu mertua, yang satu menantunya. Tapi saudara, lihat kesetiaan Ruth. Lihat bagaimana Ruth menikmati proses Tuhan. Bagaimana Ruth menerima dengan lemah lembut, saudara. Sehingga dia bisa berkata, Allahmu Allahku, bangsamu bangsaku. Apa yang kamu lakukan, kamu pun mati dikuburkan di sana, aku juga ikut di sana. Tindakanmu yang kamu lakukan karena Tuhanmu akan menjadi tindakanku. Prinsip hidup Ruth penuh dengan kesetiaan. Dia belajar lemah lembut menerima ibu mertuanya. Dia masih muda, saudara. Dia bisa pergi mencari pasangan yang baru. Tapi saya percaya terang Tuhan membawa dia menuju Bethlehem, menuju tanah perjanjian untuk dia mewarisi negeri itu dan menjadi salah satu nama yang akhirnya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di dunia. Kekasih Tuhan, lemah lembut menentukan respon kita. Nah, Ruth, saudara, melihat bagaimana Naomi pun akhirnya sempat mengubah namanya menjadi Mara. Aku ini kepahitan, aku ini kekecewaan, aku ini bukan orang yang mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi Ruth melihat itu satu hal, sebuah tantangan dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan peristiwa pahit yang dia alami, mertuanya, tragedi dalam rumah tangganya menggelapkan hidupnya. Tapi dia menikmati dengan lemah lembut setiap proses, karena itu adalah anugerah Tuhan. Lihat Yesus di atas kayu salib. Dia mati bagi kita, bagi dunia, bagi pengetahuan umum, bagi ilmu pengetahuan. Itu disebut bencana dan kebodohan. Tetapi di dalam Tuhan
bagi Tuhan, bagi rencana Allah, itu anugerah, itu kemuliaan. Itu lemah kalau kita pandang dengan kelemah lembutan. Kita akan menerima setiap anugerah, setiap kasih karunia, mengubah kepahitan, kelemahan, ketidakberdayaan menjadi keajaiban Tuhan yang dahsyat di dalam hidup kita. Kasih Tuhan, yang terakhir, mari kita belajar untuk terus berserah total di dalam Tuhan. Ayat kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, dan Dia akan bertindak. Ayat ini tidak berkata Dia tidak akan bertindak. Saudara, kata bertindak, Tuhan tidak akan menangguhkan pembelaannya kepada saudara dan saya. Dia tidak akan menangguhkan tindakan-tindakannya yang ajaib. Kalau itu sudah waktunya, pasti Dia genapi di dalam kehidupan kita. Nah, kata berserah total, saudara, atau berserah atau serahkanlah, saudara, dari kata galal, saudara, yang artinya salah satu arti katanya adalah bisa menggulingkan atau menggelindingkan diri. Artinya menyerah, seperti benda atau bola yang menggelinding, saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, kata galal ini kita seperti menggelinding, gelinding, pernah disampaikan oleh Pak Pendeta Sadra bagaimana bola itu menggelinding masuk gawang. Kalau bola itu, saudara, punya kehendak, ya kan, dan membelot atau artinya menolak tendangan dari seorang striker atau pemain bola untuk mengarahkannya ke gawang, maka tidak akan terjadi gol. Tetapi ketika dia berserah, bola itu berserah kepada sang penendang, maka terjadi gol yang membawa kemenangan dalam hidup kita. Menggelindinglah bersama Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Jangan khawatir, saudara. Serahkan hidup kita. Serahkan kekhawatiran, saudara. Tawan segala kekhawatiranmu. Serahkan, penjarakan kekhawatiranmu. Bukan di dalam pikiran dan hati kita, tetapi penjarakan kekhawatiran, kegalauan kita, kegelisahan kita. Penjarakan kepada Tuhan yang dahsyat. Serahkan kepada Tuhan, penjarakan di sana, sehingga kita tidak bisa lagi yang namanya diombang-ambingkan kekhawatiran, kegelisahan, dan bahkan kegagalan. Saudara, ada satu hal yang menarik, sebuah cerita. Saudara, pasti saudara kenal seorang pria yang bernama Thomas Alva Edison, seorang penemu legend dan orang tokoh yang salah satu berpengaruh di dunia. Saudara, saya tidak bercerita tentang Edison yang menciptakan bola lampu. Dan suatu kali dalam hidupnya, setelah dia menemukan penemuan-penemuan yang banyak, Edison juga menjadi pengusaha. Dia membangun sebuah perusahaan, dia membangun laboratorium yang paling canggih pada zamannya, saudara. Dan namanya sudah sangat ternama, dia menjadi salah satu orang yang berhasil dan kaya raya pada zamannya. Nah, tapi suatu kali, saudara, laboratorium dan pabrik yang dia punya terbakar. Nah, saudara, ketika dia mengalami keadaan buruk karena semua aset, penemuannya, dan juga harta bendanya, pabriknya habis musnah dimakan api, dia tidak lantas menyalahkan keadaan. Dia tidak lantas menyalahkan anak buahnya, mungkin memang teledor, mungkin kalau mengevaluasi iya. Tapi dia tidak menganggap keadaan-keadaan itu sebagai sesuatu yang akhirnya menyulitkan dirinya. Dia justru merespon dengan optimis. Dia berkata, semuanya telah habis terbakar. Pabrikku terbakar habis, asetku terbakar habis, dan hasil-hasil penemuanku sebagian besar terbakar dan habis lenyap. Saudara, kalau kita mengalami keadaan ini, saudara, pasti kegelapan sudah terjadi dalam kehidupan seseorang, dan sudah orang itu pasti menyerah. Tapi apa selanjutnya yang dikatakan Edison? Semua boleh habis, pabrik habis, aset habis, penemuan habis, lenyap dan terbakar penemuanku. Tetapi dia melanjutkan perkataannya, juga telah lenyap semua kegagalan dan kebodohanku bersama dengan api ini. Saudara, mari kita belajar untuk mengevaluasi kehidupan kita. Ketika kegagalan datang dalam hidup kita, Tuhan tidak pernah merencanakan kegagalan untuk menghancurkan dan memusnahkan umatnya. Dia akan membuat semua menjadi sebuah ujian, sebuah tantangan, sebuah ukiran yang menyakitkan, tetapi pada akhirnya akan memberkati jauh lebih besar,
membawa pelayanan jauh lebih besar bagi setiap kita. Jangan kecilkan niat hati saudara terhadap tantangan dan kesulitan, terhadap himpitan dan kesesakan. Tapi perbesarlah optimis iman, percaya bahwa Tuhan punya rencana dan kedaulatan dalam setiap kita. Edison juga berkata, saudara, lihat dia sesuatu yang baru sedang dan yang besar segera dimulai. Bagaimana mungkin orang yang melihat kehancuran dan kegagalan hidupnya semuanya hancur habis, dia masih bisa berkata segala sesuatu yang besar sedang dimulai. Akhirnya dia merintis General Electric. Sampai hari ini General Electric menjadi salah satu perusahaan terbesar, terproduktif sepanjang sejarah. Kekasih Tuhan, mari kita anggap bahwa kegagalan, kebodohan yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin hari ini kita diizinkan gagal oleh Tuhan, kita anggap bahwa kebodohan telah digagalkan Tuhan, sehingga masa depan kita, saudara, bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Rencana-rencana Tuhan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, lewat bisnis saudara, lewat studi saudara, lewat pekerjaan, lewat rumah tangga, lewat pelayanan kita, mungkin yang dulu-dulu penuh dengan kekeliruan, hari ini Tuhan ingin bawa kita bergerak, bangkit, lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin orientasimu dulu mencari uang, mencari kekayaan, mencari nama besar hanya untuk hidup saudara sendiri. Tapi hari ini Tuhan ingin mengubahnya untuk keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Bangkit dan jadilah terang dan bawa kemenangan bagi kemuliaan nama Tuhan atas jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita, yang dipercayakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita senangkan hati Tuhan, kita merespon segala sesuatu, yaitu respon yang disukai Tuhan. Dia akan memunculkan kebenaran kita seperti terang dan membela setiap hak dan kerinduan kita seperti terang. Teruslah percaya, trust, dan bertumbuh di dalam iman. Teruslah menikmati dengan lemah lembut setiap proses demi proses Tuhan, dan teruslah berserah total kepada Dia. Tuhan pasti memberkati dan membawa kita bergerak jauh lebih baik daripada dulu dan sekarang. Tuhan memberkati kita semua.